Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayudya Ramadhani. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang Virtual Local Area Network atau Virtual LAN. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, lengkap, dan disertai ilustrasi agar lebih mudah dipahami. Yang pertama adalah konsep virtual LAN, merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan atau menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Pengertian virtual LAN lainnya adalah teknik untuk mendistribusikan segmen jaringan yang berbeda dalam satu perangkat jaringan yang sama. Jadi, pada dasarnya, virtual LAN itu seperti halnya sebuah jaringan lokal atau LAN. Namun, dengan virtual LAN, jaringan tidak dibatasi oleh fisik atau ruangan tertentu. Host-host dapat terletak dalam ruangan yang sama dengan satu perangkat jaringan yang sama, namun pada segmen jaringan yang berbeda-beda. Agar penjelasannya semakin mudah dipahami, saya ambil sebuah contoh. Misalnya dalam sebuah kantor terdapat 3 kelompok jaringan yang berbeda, jaringan khusus direksi, jaringan untuk bagian HRD, dan jaringan untuk para teknisi. Biasanya skema jaringan yang dipakai akan terlihat sebagai berikut ini. Topologi ini menggunakan 3 buah switch dan 1 buah router untuk menghubungkan 3 jaringan yang berbeda. Namun, dengan menggunakan virtual LAN, maka ketiga jaringan tersebut dapat diletakkan pada satu buah switch yang sama namun tetap berbeda segmen. Inilah yang dimaksud mendistribusikan segmen jaringan yang berbeda dalam satu perangkat jaringan. Dengan menerapkan virtual LAN pada sebuah jaringan, kita mendapatkan beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama adalah cost reduction atau penghematan biaya. Karena dengan virtual LAN, kita dapat mengurangi jumlah perangkat jaringan yang diperlukan. Artinya, pengeluaran untuk membeli perangkat menjadi jauh lebih kecil. Seperti pada ilustrasi sebelumnya, hanya dengan satu router dan satu manageable switch saja, kita sudah dapat bisa membangun beberapa segmen jaringan sekaligus. Manfaat yang kedua adalah memperkecil traffic broadcast. Switch secara otomatis akan menyebarkan pesan broadcast ke semua perangkat yang terhubung. Broadcast ini terjadi misalnya saat switch menerima pesan broadcast dari sebuah host atau ketika switch mencari alamat IP perangkat lain. Masalahnya, broadcast ini bisa meningkatkan traffic dan memakan bandwidth. Nah, dengan virtual LAN, broadcast domain ini dipisah. Jadi, pesan hanya dapat menyebar dalam virtual LAN tertentu saja. Perangkat di luar virtual LAN tersebut tidak akan ikut menerima broadcast. Manfaat yang ketiga adalah mempermudah manajemen jaringan. Dengan memanfaatkan virtual LAN, kita dapat mengelompokkan jaringan menjadi bagian-bagian tertentu. Hal ini membuat proses memperluas jaringan atau menambah subnetwork baru menjadi lebih mudah dan juga membantu mempercepat troubleshooting ketika terjadi masalah pada jaringan. Manfaat yang keempat adalah lebih aman. Ketika kita menggunakan virtual LAN, secara default, komunikasi antar perangkat hanya bisa dilakukan dalam virtual LAN yang sama. Artinya, virtual LAN tidak bisa berkomunikasi secara langsung pada virtual LAN lain untuk komunikasi lokal. Kondisi ini membuat jaringan lebih aman karena ancaman dari perangkat luar virtual LAN dapat diminimalisir. Mode switch port pada virtual LAN. Saat mengonfigurasikan virtual LAN pada switch, kita perlu menentukan mode untuk setiap port. Secara umum, ada 2 mode yang digunakan. Yang pertama itu mode akses, yaitu mode yang hanya membawa trafik dari satu virtual LAN. Mode ini biasanya diterapkan pada port yang terhubung ke perangkat akhir seperti komputer atau laptop. Yang kedua yaitu mode terang, yaitu mode yang dapat membawa trafik dari beberapa virtual LAN sekaligus. Port terang ini biasanya digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch lain atau dari switch ke router. Selanjutnya, inter-virtual LAN. Secara default, perangkat yang berada di dalam sebuah virtual LAN hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada pada virtual LAN yang sama. Jadi, jika ada perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat di virtual LAN lain, kita membutuhkan yang namanya inter-virtual LAN routing. Inter-virtual LAN routing sendiri memiliki beberapa metode, di antaranya legacy dan router on a stick. Perbedaan utama dari kedua metode ini terletak pada jumlah link antara switch dan router. Pada metode legacy, setiap virtual LAN membutuhkan satu link fisik tersendiri menuju router. Jika digambarkan kurang lebih seperti inilah topologinya pada gambar sebelah kiri. Pada metode legacy, setiap virtual LAN membutuhkan satu link fisik ke router, sehingga jumlah link menyesuaikan jumlah virtual LAN. Masing-masing link membawa trafik virtual LAN tertentu, dan router tinggal diberi IP
pada tiap port sebagai gateway. Sedangkan pada router on a stick, hanya satu link yang dipakai untuk menghubungkan switch dan router, seperti pada gambar sebelah kanan. Pada metode router on a stick, link dari switch ke router harus dibuat sebagai trunk karena satu link akan membawa traffic dari banyak virtual LAN. Di router, kita perlu membuat sub interface untuk tiap virtual LAN dan mengatur encapsulation pada masing-masing sub interface. Sekian video mengenai virtual LAN dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.